kita bahas soal anomali yang menarik begini. Antara sosok calon presiden dengan kingmaker di belakangnya, kita katakanlah begitu ya, ada Jokowi effect, tidak serta-merta sejalan dengan elektabilitas dari partai politik. Meskipun kita yang harus disclaimer-nya adalah yang keluar hasil hitung cepat ini masih di margin of error, masih plus minus ya. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan. Tapi kan misalnya Pak Jokowi tidak serta-merta mengerek jauh suara PSI. Begitu pula kalau calon presiden yang unggul Prabowo Gibran, tapi Gerindra juga masih di bawah PDI Perjuangan berdasarkan hasil beberapa hasil hitung cepat. Begitu pula PDI Perjuangan yang unggul tapi tidak mengerek suara Capres Ganjar Mahfud. Gimana Bung Nyarwi untuk menganalisis ini? Ya begini, di Indonesia harus kita pilah ya, Friska ya, politik kepartean itu berbeda dengan politik personal atau pesona ya. Ya. Dan kita saksikan gitu pasca reformasi itu kan ada memang tokoh-tokoh partai yang memang kemudian membesarkan partai dan partai itu lebih banyak dikenal sehingga muncul ikatan ideologi sehingga muncul partai ID gitu. Ya. Tapi kan kita saksikan 2004 sekalipun itu kan beberapa tokoh hebat di partai itu berusaha nyapres juga tidak berhasil. Bahkan Pak SBY waktu itu juga dari partai kecil bahkan belum dikenal, suaranya melejit kan gitu. Ya. Jadi ini dua jalur atau dua jalan yang berbeda. Kita juga menyaksikan hal yang sama 2014 juga kan gitu. Ya. Waktu itu kalau kita lihat Pak Jokowi juga bukan ketua umum partai kan gitu. Ya. Tokoh yang populis ya, yang lahir dari masyarakat kira-kira gitu. Nah, tapi kalau kita lihat ketua-ketua umum partai tidak ada satupun yang kuat ya menandingi basis pertumbuhan elektoral Pak Jokowi. Nah, di sini yang saya lihat itu ada dua jalur yang berbeda ya. Betul bahwa ini juga menandakan jelas-jelas ya, institusionalisasi partai politik Indonesia itu belum berkembang baik. Artinya apa? Masih terus bertumbuh lah ya. Yang kemudian partai itu belum sepenuhnya akan berhasil ya melahirkan pemain elektoral khususnya ya untuk pilpres. Kalau untuk pileg udah banyak, yang tertolong dengan partai di kuat itu banyak yang kemudian bukan siapa-siapa ke sana tapi lebih akan kuat jika didukung oleh partai tertentu. Tapi khusus untuk pilpres ini arenanya berbeda, lain lagi gitu loh. Nah ini kita lihat gitu dalam konteks ini ya. Keberhasilan Pak Jokowi saya kira ya kontribusi PDIP jelas, tetapi itu bukan satu-satunya kan yang sebagaimana kita lihat gitu loh. Nah sebaliknya ada anomali lagi nih, orang yang kuat ya artinya secara persona pengaruh itu kuat, itu ternyata juga butuh skill tersendiri untuk bisa dia mengembangkan partai politik, nggak bisa hanya sekedar mau mengkonversi popularitas yang hebat ini kemudian tiba-tiba jadi suara partai. Dan mungkin termasuk yang cukup berhasil menurut saya dalam konteks ini ya, yang terbukti itu Pak SBY. Karena kan Pak SBY, fans klubnya SBY ini kalau kita lihat itu kan sempat terkonversi 2009 itu kan suara Demokrat luar biasa, terlepas bahwa ada yang bilang itu juga nggak sepenuhnya natural, ada yang bilang begitu, tetapi itu berhasil gitu loh. Nah dalam konteks ini mungkin ya karena Pak Jokowi itu bayang-bayang atau ikatan dengan PDIP-nya masih di publik masih terasa. Makanya ketika walaupun putranya Kaisang menjadi ketua umum PSI itu bukan berarti 100% ya approval atau support masyarakat ke Pak Jokowi itu bisa 100% ditarik menjadi konversinya ke PSI kan gitu. Nah walaupun di banyak iklan itu disebutkan kan di kampanye baliho itu PSI partai Pak Jokowi, tapi ternyata nggak jalan juga kan gitu. Nah ini yang saya kira gitu ya, hal-hal yang di Indonesia itu dinamikanya seperti itu ya. Terus satu lagi ya Friska ya, tadi ada diskusi yang menarik ya, misalnya soal resources dalam berpolitik sebenarnya. Ini kan Pak Prabowo kan kalau di data quick count kan jelas-jelas ya, ini satu putaran Pak Prabowo Gibran pemenangnya. Tetapi di beberapa data quick count juga yang ada sampai hari ini walaupun datanya belum stabil ya, Gerindra suaranya itu masih belum terlalu, istilahnya tidak bisa melampaui PDIP kira-kira gitu. Nah pertanyaannya adalah, ini karena branding atau kekuatan partai di Gerindra tidak sekuat seperti kemampuan Pak Prabowo dan Gibran bersama-sama mengakselerasi elektabilitas itu, ataukah memang gitu mindset pemilih ketika melihat partai itu akan berbeda 100% dengan melihat person atau individu. Nah dugaan saya yang kedua ini,
Jadi pemilih itu melihat sosok figur ya figur gitu loh. Ya, Tapi figur, partai bisa jadi lain ya. lagi gitu kan gitu. Oke, Gitu ini kira-kira. misalnya saya akan lihatkan ini hasil quick count pemilu legislatif 2024. Ini masih sementara ya. Hasil hitung cepat yang sudah masuk di posisi pertama ada PDI Perjuangan 17,43%, lalu disusul Gerindra 12,96%, lalu di 13,78% Golkar, lalu PKB 10,90%, Nasdem itu di 9,47%. Itu 5 besarnya. Bagaimana dari data ini minta di breakdown oleh Pak Saiful, tapi usai jeda tetap bersama kami di Suara Unggul. Kami segera kembali.